Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para subscriber Cahaya Hati yang saya hormati, nanti malam adalah malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban adalah malam pertengahan, malam ke-15 dari bulan Sa'ban. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan nisfu Sa'ban dan hal-hal yang terjadi pada malam nisfu Sa'ban. Di antara yang diterangkan di dalam hadis tersebut adalah bahwasanya malam nisfu Sa'ban adalah malam penyetoran amal manusia dalam 1 tahun. Amal kita oleh malaikat dikumpulkan, kemudian disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi penyetoran terakhir dalam 1 tahun. Oleh karenanya, untuk menuju ke malam nisfu Sa'ban, mari kita banyak melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca kalimah-kalimah thayyibah, tasbih, membaca surat Yasin nanti waktu setelah sholat maghrib dan seterusnya. Dan lebih baik lagi apabila kita berpuasa pada sebelum malam nisfu Sa'ban, sehingga pada penutupan rapot kita yang disetorkan kepada Allah, catatan terakhir kita adalah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini namanya husnul khatimah. Setelah nanti malam, maka Allah kemudian memberikan lembaran baru kepada kita, pencatatan amal 1 tahun ke depan, sampai hingga pada malam nisfu Sa'ban pada tahun yang akan datang. Pada malam nisfu Sa'ban ini kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, karena Allah telah berjanji barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya, mari kita persiapkan diri ini untuk menuju ke malam nisfu Sa'ban dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar di tahun yang akan datang kita diberi takdir yang lebih baik. Misalnya kita berdoa, ya Allah, apabila di tahun yang akan datang rizkiku yang Engkau tulis di dalam Lauh Mahfud itu sedikit, maka hapuskanlah ya Allah, dan berikanlah catatan baru agar rizkiku di tahun yang akan datang itu akan lebih banyak dan berkah. Dan kita memohon juga kepada Allah, ya Allah, apabila di dalam catatan Lauh Mahfud aku mendapatkan sebuah hal-hal yang tidak baik di tahun yang akan datang, maka ubahlah ya Allah menjadi catatan takdir yang lebih baik untukku. Pada malam nisfu Sa'ban inilah kita memohon kepada Allah untuk kehidupan 1 tahun ke depan. Hadirin sekalian yang saya hormati, selain kita berdoa, tentu hal yang wajib adalah kita memohon ampunan kepada Allah
Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya Allah pasti akan mengampuni setiap hambanya yang memohon ampun, kecuali orang yang masih mempunyai perselisihan dengan saudaranya. Maka kalau seseorang masih mempunyai perselisihan, permusuhan dengan saudaranya, walaupun meminta ampun, Allah tidak akan mengampuni kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita sendiri yang mempunyai permasalahan itu, maka harusnya kita niatkan bahwasanya orang-orang yang mungkin punya salah kepada kita, atau kita yang punya salah kepada mereka, kita ikhlaskan bahwasanya saya sudah memaafkan saudaraku dan tidak akan melanjutkan perselisihan ini. Dengan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita memohon ampun kepada Allah. Dan juga Allah tentu tidak akan mengampuni dosa orang Islam yang masih melakukan hal-hal musyrik, hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelas tidak akan mengampuni kecuali dia bertobat dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya penyetoran amal, catatan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak hanya disetorkan pada bulan nisfu Sa'ban saja. Ada penyetoran bulanan, ada penyetoran mingguan, ada penyetoran harian, dan bahkan ada penyetoran setengah hari. Untuk penyetoran bulanan tentu di akhir bulan dan di awal bulan, malaikat menyetorkan catatan-catatan amal ibadah kita. Sedangkan untuk mingguan, malaikat juga menyetorkan catatan-catatan itu pada hari Senin dan hari Kamis. Dan itulah alasan Nabi Muhammad SAW berpuasa Senin dan Kamis. Saat Rasulullah SAW ditanya, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Lalu mengapa engkau berpuasa pada hari Kamis juga? Nabi Muhammad menjawab, karena pada hari Kamis itu Allah mengangkat amal ibadahku. Dan itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap kali amal ibadahku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jeda antara hari Senin dan hari Kamis itu adalah 3 hari. Oleh karenanya, di dalam hadis Nabi disampaikan bahwasanya kita sebagai orang Islam tidak boleh bermusuhan dengan saudara kita lebih dari 3 hari. Karena di malam Senin dan malam Kamis ini Allah mengangkat catatan amal kita. Oleh karenanya kita tidak boleh membenci saudara kita, bermusuhan sesama Islam lebih dari 3 hari. Selain penyetoran mingguan, ada penyetoran harian, yaitu di waktu pagi dan di waktu sore. Di waktu sore, malaikat menunggu kita sampai kita melaksanakan sholat asar atau tidak. Kalau kita melaksanakan sholat asar, maka oleh malaikat akan dicatat bahwasanya amalan pada hari itu ditutup dengan sholat asar. Malam hari kita ditunggu oleh malaikat pencatat amal di waktu subuh. Apabila kita melaksanakan sholat subuh, maka oleh malaikat juga dicatat penutupnya adalah sholat subuh. Jadi
Malaikat akan mencatat ketika waktu sore ditutup dengan sholat, waktu subuh ditutup dengan sholat. Dan apabila tidak, tentunya ini menjadi amal yang kurang baik untuk kita semua. Selanjutnya, catatan setengah hari. Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhur. Itu kemudian ada sahabat bertanya, lalu Nabi Muhammad menjawab bahwasanya di waktu zuhur ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, dan aku ingin amalku diangkat oleh Allah menjadi amalan yang soleh, yaitu amalan sholat. Oleh karenanya, mari kita sebagai seorang muslim menggunakan kesempatan nisfu Sa'ban ini menjadi tempat kita untuk memohon ampun kepada Allah, karena kita diberi kesempatan yang luar biasa untuk memohon ampun kepada Allah, dan Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita dalam 1 tahun yang telah kita lalui. Sungguh ini sesuatu hal yang sangat harus kita gunakan untuk benar-benar meminta ampunan kepada Allah dan juga berdoa agar kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Para subscriber Cahaya Hati yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.